Lanjut soal ramalan resesi ekonomi di 2023. Apakah kira-kira ini akan jadi penghalang ekspansi bisnisnya Kak Dika? Oh enggak, justru jangan sampai akhirnya ketakutan itu menjadi hambatan buat kita semua. Karena justru ini menjadi motivasi buat kita untuk bergerak lebih maju. Makanya itu dia, segala sesuatu yang namanya hal yang bukan positif ya, tapi kebalikannya negatif, jangan menjadi attract buat kita semua. Malah kita mendapatkan ketakutan-ketakutan itu. Kalau kita tahu poin law of attraction, kita jangan attract sesuatu yang jelek-jelek. Justru jadiin sesuatu yang jelek-jelek itu menjadi motivasi kita untuk bergerak lebih maju, persiapkan diri, lebih aware lagi dengan keadaan. Pasti kita bisa kok menghadapi semua cobaan-cobaan yang akan terjadi di akan datang. Lalu apa aja nih persiapan Kak Dika sebagai pebisnis buat menghadapi ekonomi yang disebut akan gelap gulita? Persiapannya itu dia, kalau dari kacamata aku sendiri, karena bagaimanapun juga kan kita pernah merasakan yang namanya masa-masa pandemi itu kan kurang lebih hampirlah sama seperti itu gitu. Apalagi mungkin masa pandemi jauh lebih parah karena kita nggak bisa bergerak sama sekali gitu dengan adanya perizinan yang kita tidak bisa bergerak gitu kan. Jadi ya udah, karena kita sudah terbiasa di tahun 2020 sampai 2022 awal ini, harusnya kita sudah tahu gitu ya bagaimana caranya supaya kita bisa melangkah dan supaya kita maju, harusnya udah kita persiapkan dulu gitu. Ya contohnya adalah sekarang ada yang tentang kopi tumbuh di saat lagi pandemi, di saat perekonomian lagi drop-dropnya banget. Jangankan bukan perekonomian doang, tapi kitanya sebagai manusia tidak ada ruang gerak untuk kita bisa maju gitu. Tapi akhirnya dengan usaha, motivasi, kerja keras, dan belief akan sesuatu, akhirnya tentang kopi ini tercipta dan syukur alhamdulillah ternyata sukses. Dan kita tidak bisa membayangkan, aku sih nggak ngebayangin ya kalau ternyata sampai sesukses ini gitu. Strategi apa yang bakal dilakuin sama Kak Dika kalau emang resesi benar terjadi? Kira-kira ada pengurangan ukuran gelas kopi mungkin atau apa yang lainnya agar bisa tetap cuan? Iya, karena adanya resesi, ada penurunan harga, takutnya segala sesuatu jadi kita harus kurang-kurangin. Enggak dong, kalau yang namanya bisnis, apapun yang terjadi, walaupun angin yang terlalu kencang menghadang kita, jangan sampai kita yang namanya mengurangi kualitas. Bukan cuma produk doang, tapi diri kita juga. Jangan sampai kita kurangin kualitas yang ada dalam diri kita dan juga produk kita. Apakah termasuk tidak menaikkan harga jualnya nih Kak Dika? Banyak lah strateginya, salah satunya adalah pasti yang namanya bisnis kan kita juga memikirkan cuan ya. Nih ada dua arti, love and cuan. Jadi lakukan apa yang kita cinta alias love, tapi tetap apa yang kita lakukan juga harus berujung dengan cuan juga gitu. Karena itu adalah sisi dari kebahagiaan kita juga kan. Jadi tentunya banyaklah strategi-strategi untuk tetap mempertahankan love and cuan. Oke, kalau dari bahan-bahan yang digunakan sama tetang kopi ini berasal dari lokal atau ada yang impor Kak? Oke, karena kita cinta banget sama produk lokal. Sekali lagi, kopi itu adalah hal yang sebenarnya harus kita banggain karena Indonesia menghasilkan biji kopi salah satu terbaik di dunia. Dan yang kita ambil tentang kopi ini adalah kita kerjasama sama para petani lokal dan kita ambil dari beberapa daerah karena masing-masing punya kekuatan dan juga kenikmatan tersendiri gitu ya. Bisa ngambil kopi dari Sumatera, dari Pulau Jawa, sampai pulau-pulau yang lainnya juga gitu. Dan di sini tentang kopi, pakai kopinya kopi Robusta atau Arabica. Jadi tinggal dipilih nih. Kalau aku sih sebenarnya cinta sama yang namanya Robusta. Tapi Arabica juga enak juga sih. Jadi benar-benar nggak ada nih Kak 1-2 bahan yang diimpor? Nggak, ini semua totally lokal semua, dari kopinya, dari package-nya, dan semuanya asli buatan Indonesia. Artinya kalau emang nanti ada resesi ekonomi global, perang Rusia-Ukraina, kira-kira jadi nggak berpengaruh ya Kak kalau bahannya lokal semua? Harusnya tidak berpengaruh ya, karena ya kecuali kalau misalnya biaya akomodasi dan segala macamnya kan, karena bagaimanapun juga adanya BBM dan segala macam ya. Tapi kalau di kita sih kayaknya alhamdulillah selama berjalannya tentang kopi ini tidak ada pengaruh sama sekali. Ya semoga tidak ada pengaruh juga sama pengunjung yang datang ke tentang kopi. Mereka tetap bisa menikmati kopi dengan harga yang terjangkau. Oke, ada lagi nih Kak, rencana pemerintah katanya akan kenakan cukai untuk minuman manis yang dijual. Tanggapan pebisnis gimana sih Kak?
Oke, kalau masalah itu jujur aku masih belum terlalu mempelajarinya, tetapi yang jelas aku masih belum menjadikan ketakutan juga buat itu. Mungkin minuman kemasan ya ada kemungkinan untuk melakukan itu. Tetapi kalau di sini kan memang produk yang kita hasilkan juga memang dibuat dari lokal, buatan kita sendiri juga gitu. Jadi ya sejauh ini tidak terlalu memikirkan yang namanya ketakutan itu. Boleh dong Kak Dika minta tipsnya untuk para pebisnis dalam menghadapi prediksi ekonomi gelap gulita di 2023. Oke, balik lagi. Mungkin aku juga sedikit tambahan juga masalah pemerintah. Pokoknya apapun yang memang menjadi peraturan pemerintah, ya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, kita sebagai para pembisnis juga kita tetap harus mengikuti yang memang sudah menjadi aturan gitu. Tapi tetap ya otak juga tetap diputar, bagaimanapun juga yang namanya bisnis itu harus running. Oke, dan gimana caranya untuk sukses dalam berbisnis? Aku rasa ya kuncinya adalah satu, tekad dan kecintaan kita terhadap apa yang kita lakuin gitu. Dilalui dengan hati, terus juga jangan pernah takut untuk belajar sesuatu, karena dari action itu akhirnya kita bisa banyak hal-hal yang kita datangkan gitu. Mungkin orang-orang hebat yang akan membantu kita, atau mungkin banyak pembelajaran baik yang akhirnya bisa menjadi patokan buat kita untuk maju gitu. Intinya adalah kembangkan diri, kembangkan bisnis, kembangkan dan juga mulai aware juga apa yang ada di sekitar, apa yang mereka mau, coba dengarkan apa yang mereka mau supaya kita juga bisa berdiskusi juga, karena bisnis itu lahir dari apa yang mereka mau. Terakhir nih Kak, tapi jujur ya, lebih cuan di dunia entertainment atau bisnis? Kalau itu aku ngopi dulu bentar ya, siapa tahu ya dengan aku minum ini bakal ada jawabannya. Bisnis dan entertainment. Tetap di dunia entertain sama entrepreneur, kalau bisa jalan dua-duanya. Karena bagaimanapun juga ini, kedua hal ini sama-sama saling mendukung gitu. Dengan adanya aku kerja di dunia entertain ini kan berarti ada sisi keuntungannya juga gitu. Aku bisa memakai nama aku untuk mempromosikan sesuatu yang memang aku bisa lakukan gitu. Nah, ya udah, makanya selalu ada beberapa outlet tuh tentang kopi by Dwi Andika. Itu kan berarti entrepreneur dan entertainer berjalan dengan bersama. Wah, jadi cuan keduanya nih ya. Cuan, bisnis, entertainment, semuanya yang menghasilkan dan yang pasti membuat aku bahagia. Itu dia, love and cuan. Semuanya aku jalanin deh kalau bisa. Mumpung kita masih muda, kita jalanin aja. Mumpung kita masih produktif, kita jalanin aja apa yang kita bisa lakukan. Oke, Bapak Pemirsa CNBC, thank you banget nih udah sama-sama kita nongkrong di outlet aku tentang kopi ya, karena semoga aja bisa menjadi motivasi juga buat kita semua, memberikan inspirasi buat kita semua. Yuk kita sama-sama belajar from zero to hero. Itu adalah poin yang paling penting, oke? Tentang kita, tentang kamu, tentang aku, tentang kopi.